Kesetaraan gender adalah relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atau APKM di berbagai bidang kehidupan. Artinya, keadaan di mana APKM terhadap hak atau peluang tidak dipengaruhi oleh gender manusia sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam dunia pendidikan, isu ketidaksetaraan gender masih banyak dijumpai. Seharusnya lingkungan pendidikan harus mampu menyediakan ruang eksplorasi bagi semua pihak tanpa terkecuali, dengan tetap memperhatikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing gender. Oleh karenanya, pengarus utamaan gender dalam pendidikan penting diterapkan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sejak tahun 2021 mengembangkan modul sekolah responsif gender dan melatih 10 sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka implementasi sekolah responsif gender tersebut. Ke-10 sekolah tersebut adalah SDN Tenggulunan, SDN Durung Beduk, SDN Larangan, SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School, SDN Sumokali, SDN Sidodadi, SDN Kedung Kendo, SDN Jambangan, SDN Sepande, dan SDN Durung Banjar. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan draft modul, uji coba modul melalui micro-teaching, dan uji validasi. Modul sekolah responsif gender sendiri terdiri dari 5 unit, yakni Unit 1 berisi pengantar dalam mengenal modul sekolah responsif gender pendidikan dasar. Unit 2 berisi konsep gender dan ketidakadilan. Unit 3 berisi sekolah dasar responsif gender. Unit 4 berisi pengembangan modul dan RPP. Dan Unit 5 berisi monitoring dan evaluasi sekolah dasar responsif gender. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan sekolah responsif gender yang dilaksanakan oleh Tim Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya melihat secara pasti bahwa program ini berjalan dengan sangat baik dan memberikan pencerahan sekaligus keterampilan yang sangat berarti bagi para kepala sekolah dan guru-guru SD di Sidoarjo. Ada 10 sekolah dasar yang telah mengimplementasikan program responsif gender ini dalam proses pendidikan dan pembelajarannya. Dan program ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari orang tua wali siswa di sekolah yang mengikuti program responsif gender bersama Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UMSIDA ini. Saat ini pengembangan dari kegiatan sekolah responsif gender itu berkembang kepada sekolah-sekolah yang lebih luas lagi, sehingga akan ada banyak sekolah yang memang menerima pelatihan tentang sekolah responsif gender. Untuk kedepannya akan selalu ada kerjasama yang memang praktik baiknya juga akan ada antara PSGPA, Prodi PGSD yang ada di UMSIDA dengan Inovasi. Setelah mendapatkan pendampingan selama 1 tahun, banyak perubahan yang terjadi di 10 sekolah. Baik itu dari kebijakan kepala sekolah yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender, pembelajaran yang telah menempatkan peserta didik laki-laki dan perempuan pada hak dan kewajiban yang sama, serta menanamkan pemahaman kesetaraan gender melalui materi pembelajaran, dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah terhadap perbedaan gender. Kebijakan-kebijakan sekolah responsif gender yang ada di sekolah kami, ketika pembelajaran di kelas, anak-anak tidak lagi dibeda-bedakan. Ada sekolah yang memang khusus, ABK, tapi kami ABK dengan anak-anak reguler itu menjadi satu. Pembelajarannya, aktivitasnya, bahkan untuk pemilihan seperti ketua kelas atau kepemimpinan, itu kami tidak lagi membedakan harus mengkhususkan laki-laki atau tidak. Dulu Ustadz Fajar dulu nunjuknya cowok-cowok aja, sekarang yang cewek juga punya kesempatan loh untuk maju memimpin janji pelajar, janji Muhammadiyah, kemudian Pancasila. Sekarang tidak memilih yang cowok-cowok saja, akan tapi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman cewek untuk bisa jadi pemimpin. Anak-anak yang reguler mulai kelas 1 sampai kelas 5 kita ajarkan dalam kelas gimana caranya dia berempati yang baik, saling menghargai terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tantangannya ketika anak ABK ini sudah tantrum dalam kelas,
sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita masukkan ke dalam ruang sumber, kita berikan pelatihan, kita berikan treatment pembelajaran sendiri. Akan tetapi untuk tema atau materi tetap sama seperti yang ada dalam kelas. Hak belajar anak-anak tetap kita lakukan dengan baik. Untuk program responsif gender ini sangat mendukung tentang penguatan dari program IKM. Di antaranya kebinekaan global, kewirausahaan, kemudian gotong royong, persatuan dan kesatuan juga. Anak-anak sekarang lebih toleransi terhadap teman-temannya, lebih kolaboratif bersama teman-temannya untuk mewujudkan dari program P5 tadi. Dampak positif dari pelatihan dan pendampingan sekolah responsif gender yang dilakukan di SDN Tenggulunan Sidoarjo. Dibentuklah Satgas Anti Bullying dalam rangka menekan kasus-kasus bullying atau perundungan di SDN Tenggulunan Sidoarjo yang semakin hari semakin marak. Memang tantangannya awal-awalnya Ibu kita bentuk untuk yang 6 tim Satgas ini memang kesulitan. Karena apa? Mereka kan masih belum memahami dengan benar. Anggapannya kan bullying itu mukul, bertengkar. Di bayangan mereka hanya satu anak yang jadi korban. Padahal semuanya itu bisa menjadi bullying apabila itu melanggar hak orang lain. Perkembangannya ke sini tidak ada lagi pencatatan lagi. Sebelumnya itu pencatatan satu hari bisa sampai 6 sampai 9 siswa. Nah, alhamdulillah dengan adanya tim Satgas Anti Bullying SDN Tenggulunan ini pencatatan hampir nol, hampir tidak ada. Ketika diberi peringatan oleh tim Satgas, mereka langsung meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Anak-anak itu menjadi lebih aman ya, bersekolah itu tidak ada rasa takut lagi untuk dibully, kepercayaan anak itu menjadi meningkat, jadi tidak ada rasa takut. Soalnya kalau dilihat dari sosial media ya, bulian itu sudah menjadi budaya gitu. Dengan adanya ini kan bisa menjadi pemutus rantai budaya pembuli. Program sekolah responsif gender ini ternyata juga sangat membantu guru agar lebih mudah menjelaskan peran masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan kepada peserta didik di kelas. Latar belakang saya membuat media pembelajaran ini karena awalnya saya itu melihat ada siswa saya, siswa perempuan yang saat itu sedang menstruasi dan dia itu sedang ganti pembalut di toilet. Sedangkan di toilet saat itu belum ada tong sampah. Jadi dibuanglah pembalutnya itu di tong sampah depan kelas dan ketahuan oleh siswa laki-laki. Akhirnya terjadilah bully. Nah, saat saya membahas tentang menstruasi pun anak-anak itu kebanyakan tertawanya seperti itu. Jadi dibuat bercandaan. Akhirnya saya membuat media itu biar anak-anak bisa memainkannya secara bersama-sama. Bukan cuma perempuan saja yang tahu apa itu menstruasi, tapi juga laki-laki juga mengetahuinya. Jadi mereka bisa saling menghargai seperti itu. Hasil dari pre- dan post-tes pelatihan sekolah responsif gender, nilai pengetahuan peserta laki-laki dan perempuan dari unsur guru mengalami kenaikan yang sama, yaitu 16,67 poin. Hasil ini menyatakan bahwa peserta laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami perubahan pemahaman dan pengetahuan lebih baik setelah mendapatkan pelatihan sekolah responsif gender. Setelah mendapatkan pelatihan tentang sekolah responsif gender, nilai perilaku guru mengalami kenaikan, masing-masing untuk laki-laki 8,33 poin menjadi 81,25 dan perempuan 5,56 poin menjadi 82,29. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu dan yakin dapat mengembangkan instrumen serta mempraktikkan pelaksanaan sekolah responsif gender di sekolah mereka masing-masing. Nilai sikap atau kesadaran peserta guru laki-laki dan perempuan saat mengikuti pelatihan sekolah responsif gender mengalami kenaikan, di mana kenaikan peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan peserta perempuan, yakni 6,25 poin. Sementara kenaikan peserta perempuan sebesar 1,74 poin. Hal ini menunjukkan peserta laki-laki lebih antusias dan merasa materi sekolah responsif gender sangat bermanfaat. Nilai akhir pelatihan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik peserta guru laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan nilai, dengan harapan hasil pelatihan modul sekolah responsif gender dapat diimplementasikan dengan baik oleh guru di kelas dan materi pelatihan dianggap sangat bermanfaat dan relevan dengan profesi mereka masing-masing.
Kenaikan nilai ini juga terjadi pada peserta kepala sekolah dan tenaga kependidikan, yaitu bendahara sekolah. Dari seluruh kegiatan pelatihan sekolah responsif gender, sebanyak 54% peserta menyatakan sangat setuju bahwa modul sekolah responsif gender dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta terkait pelaksanaan sekolah responsif gender. Selain itu, sebanyak 61% menyatakan sangat setuju bahwa pelatihan sekolah responsif gender dapat mengembangkan kompetensi mereka. Dan sebanyak 60% peserta menyatakan sangat setuju bahwa pendekatan dan metode pelatihan sekolah responsif gender memperjelas pemahaman dan pengetahuan peserta. Melihat manfaat yang cukup besar dari pelatihan dan pendampingan sekolah responsif gender, sebanyak 32 sekolah di wilayah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kemudian mengadakan kegiatan diseminasi sekolah responsif gender yang digabungkan dalam kegiatan pertemuan kelompok kerja kepala sekolah di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Pelatihan ini cukup menarik, jadi kita kan sering mendapatkan pelatihan atau workshop hal-hal yang teknis terkait dengan pembelajaran. Kalau di sini kan lebih ke mindset ya. Bagaimana sebuah sekolah itu merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik dari warga sekolah. Seperti di SD itu kan kelas 4, 5, 6 itu ternyata kan mohon maaf sudah masa puber dan menstruasi. Dan itu seringkali kita juga kaget saat sudah terjadi. Nah, padahal tadi di indikator ada, mestinya ada sarana yang disiapkan seperti kabin untuk tempat sampah, pembuangan hal yang terkait dengan itu. Sekolah responsif gender merupakan pengejawantahan 8 standar nasional pendidikan yang lebih responsif terhadap isu gender. Dengan demikian, sekolah responsif gender akan menciptakan pembelajaran dan juga lingkungan sekolah yang memperhatikan kesetaraan gender, sekaligus berusaha memenuhi kebutuhan terkait gender bagi warga sekolah. Dengan adanya sekolah responsif gender, misi pemenuhan hak perempuan dan laki-laki atas rasa aman, tentram, dan peluang, perlindungan, dan partisipasi yang berimbang bagi seluruh warga sekolah, dimulai dari peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan sekolah. Kami, Tim Satgas Anti Bullying SDN Tenggulunan, bullying no, ramah anak yes, prestasi oke.